channel Cobra Indonesia. Nah, kali ini saya mau bahas bagaimana mencari titik nyaman dan membuat titik nyaman pada lovebird teman-teman ya. Yang mana titik nyaman ini bermanfaat untuk lovebird itu menjadi anteng ya, dan ngekeknya satu titik. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk teman-teman yang mau tanya, silakan komen di bawah ya. Nah, lanjut kembali lagi pada pembahasan kali ini. Nah, untuk mencari titik nyaman pada lovebird, pertama kita harus ketahui karakter lovebird teman-teman ya, lovebird masing-masing yang teman-teman rawat. Nah, untuk yang pertama ada beberapa tips dan perawatan, ada beberapa model ya. Yang pertama, setelah kita tahu mana karakter yang bisa dibuat anteng, ngekeknya satu titik, dan bisa bikin teman-teman seneng ya untuk ngekeknya dapat teman-teman ya. Bisa dibilang cuek, seperti itu istilahnya. Nah, yang pertama kita wajib ketahui lovebird itu faktornya lebih rendah ya dari kebanyakan burung. Nah, kita harus tahu itu. Misalnya gampangannya apa ya, lovebird-nya itu tidak vektor lah. Tapi kita genjot dengan perawatan EF sama pakan biar gacor. Maksudnya gacor itu ya dengar suara dikit bunyi, biasanya seperti itu, latah ya, istilahnya latah ya, gacor. Nah, seperti itu. Nah, untuk perawatan biar mencari titik nyaman atau membuat nyaman burung itu agar ngekeknya anteng. Nah, yang pertama ada beberapa settingan ya. Settingan yang pertama adalah mandi jemur kering. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, settingan basah di gantangan. Nah, atau biasa teman-teman ada yang tahu lovebird-nya pas basah di gantangan, ada yang kayak gitu. Nah, itu salah satu caranya. Nah, yang ketiga adalah pakan. Nah, yang keempat itu ada juga yang biasanya karakternya tanpa jemur, tanpa mandi, dia bisa anteng. Nah, makanya pertama kita fokus pada karakter lovebird teman-teman ya, masing-masing bisa dipilih-pilih untuk wawasan luasnya seperti itu. Yang pertama, apa maksudnya mandi kering jemur? Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu maksudnya ini adalah settingan pada pagi hari yang mana kita jemur dulu ya, jemur, lalu kita mandikan, terus jemur lagi, setelah kering ya kita mandikan lagi, jemur lagi sampai 3 kali ya. Durasinya bisa, maksudnya durasi mandinya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Setelah lumayan bagus atau sudah bagus kayaknya ya, setelah diangin-anginkan, nah itu akan muncul karakternya yang bisa disebut ngekek meremelek. Nah, maksudnya ngekek meremelek itu pada titik poin nyaman si burung. Makanya banyak teman-teman sekarang pengen meremelek, yang awalnya vektor pengennya cuek dan bisa ngekek jeda rapet. Solusinya bisa dibuat seperti itu. Nah, ketahuilah untuk teman-teman yang lovebird-nya sudah karakter fighter, itu sangat susah biasanya ya. Yang fighter sekali itu sangat susah, makanya kita harus teliti untuk karakter burung masing-masing ya, untuk lovebird masing-masing. Bisa sih bisa, tapi prosesnya lama sekali. Soalnya menghilangkan vektor itu dari bawaan si burung ya. Karena membuat dia cuek lagi ada beberapa hal, yaitu diuntul ya, atau pasca telur juga bisa macam-macam
Makanya kita harus tahu karakternya. Oke. Yang kedua, mandi basah pastikan tangan. Nah, ini biasanya untuk perawatan pas digantang lovebird balibu atau paut ya, paut atau baby. Nah, dari mulai kecil kita biasakan gantang dengan basah atau dadanya basah atau basah ya, biasanya seperti itu. Nah, kenapa buat basah? Nah, ciri-ciri balibu atau paut pada siang hari atau pas ya, siang hari atau jam 10, 11, 12-an itu adalah titik puncak burung tersebut ngeriwi biasanya ya, atau belajar bunyi. Nah, makanya teman-teman yang suka main balibu pengen sekali bikin lebut balibunya ngekek meremelek seperti itu. Nah, ada beberapa cara, yaitu dengan basah itu tadi, juga digenjot dengan pakannya agar dia gacor. Soalnya lebut balibu masih belum mengenal birahi dengan baik ya. Birahinya masih naik turun, makanya terkadang ada yang langsung jadi, ada yang kepo naik bawah ya, ke atas ke bawah, musar-musar kayak gitu ya, biasanya ada yang gitu. Nah, makanya kita coba ada beberapa hal seperti itu. Kita bisa pakai yang mana yang cocok dengan karakter lovebird teman-teman. Yang ketiga itu adalah apa itu tadi? Lupa saya. Yaitu eh, settingan tanpa mandi ya, mandi sama jemur. Nah, untuk settingan tanpa mandi dan jemur itu biasanya untuk teman-teman yang tahu lebetnya ada karakter seperti itu, biasanya kita tes dari dalam rumah. Misalnya kita rawat seminggu 2 minggu, jangan dimandikan, jangan diapa-apain, cukup pakan EF sama biasanya vitamin. Biasanya kita taruh di teras, misalnya dia langsung nagen ya, anteng terus ngekek. Nah, itu tanda-tanda lovebird tersebut bisa dijadikan seperti itu ya. Nah, ngekek meremelek itu apa ya, itu bisa dibilang aslinya gacor ya, gacor dan menemukan titik nyaman. Nah, makanya saya sekarang itu bingung sama gantangan ya, yang punya IO dan lain-lain. Kenapa sekarang sangat ribet untuk penilaian? Zaman dahulu pakemnya kan cuma simple ya. Kalau burung kelihatan ngekek ya dinilai. Gitu aja. Makanya saya sekarang agak bingung sama pakem-pakem EO-EO yang baru ini ya. Ya. Soalnya kalau burung ngekek ya ngekek. Kalau ngeriwi ya nggak ada nilai biasanya seperti itu. Ngeriwi kan ngeriwi tidur gitu. Kalau pas ngekeknya ya dinilai gitu. Intinya seperti itu. Nah, makanya banyak kontroversi untuk penilaian ngekek meremelek. Yang teman-teman atau katakan di kota teman-teman yang masih ada ngekek meremelek, ya nggak apa-apa, bisa pakai settingan seperti ini. Makanya banyak teman-teman yang pengen settingan ini karena enak juga ya, ngekeknya anteng, ngekek halus gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang, silakan ditambahkan atau di komen di bawah. Untuk teman-teman yang lebih detail bisa lihat video sebelumnya, ada ya beberapa video untuk settingan ngekek melek. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar admin selalu semangat memberikan tips-tips menarik lainnya. Salam gacor.